Mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sambungan ayat yang lalu, surat Ghafir, surat yang ke-40, surat yang ke-40 ayat 29, halaman 470. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumi, lakumul mulkul yaum zahirina fil ard faman yansuruna min ba'sillahi in ja'ana. Qala fir'aunu ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Wa qala alladhi amana ya qaumi inni akhafu alaikum misla yaumil ahzab misla da'bi qaumi nuhi wa adin wa thamud walladhina min ba'dihim wa mallahu yuridu zulman lil ibad. Sampai di situ dulu. Ya qaumi, wahai kaumku, lakumul mulku, untukmu, bagimu al-mulku, kerajaan pada hari ini. Zahirina fil ard, yang berkuasa di bumi. Fama yansuruna, maka siapakah yang akan menolong kita? Yansuruna min ba'sillah, daripada azab Allah. In ja'ana, jika azab itu datang kepada kita. Qala Fir'aun, berkata Fir'aun, ma urikum, tidaklah urikum, tidaklah aku mengemukakan kepada kamu, illa, melainkan apa yang arah aku lihat, aku pandang, wa ma ahdikum, dan tidaklah aku menunjukkan kepada kamu melainkan sabila rasyad, jalan yang lurus, jalan yang benar. Mari kita pahami dulu ayat yang ke-29. Kaji yang lampau, yang pertama kesimpulan. Setelah terjadi dialog tukar pikiran antara Nabi Musa, Nabi Harun dan Fir'aun serta pendukung-pendekingnya, kemudian telah diperlihatkan oleh Nabi Musa bukti-bukti kerasulannya berupa mukjizat, dan Fir'aun tidak bisa lagi membantah, tidak bisa cakap nyerang. Akhirnya Fir'aun mengambil sikap, itu agar jangan dia dipermasalahkan dan disalahkan untuk membunuh Musa, dengan alasan Musa ini bisa merubah, menukar, mengganti tradisi, kepercayaan, keyakinan nenek moyang bangsa Mesir. Itu alasan. Di samping itu Musa nampaknya ingin bikin kacau, bikin kerusakan di muka bumi.
Alasannya dua tuh, menjadi senjata bagi si Fir'aun agar dia jangan disalahkan oleh para pendukung-pendukungnya. Andaikan Musa itu dilenyapkan, dihabiskan. Nah, Musa berkata bahwa beliau berlindung kepada Allah, Rabbnya, Tuhannya semua alam, termasuk Tuhan Fir'aun, dari kepada sewenang-wenang keangkuhan, kesombongan orang-orang yang tidak yakin, tidak percaya kepada hari hisab. Kesimpulan ketiga, ada salah seorang daripada keluarga Fir'aun, anak paman Fir'aun, begitu disebutkan dalam salah satu sejarah, rupanya diam-diam beriman kepada Nabi Musa, yang selama itu disembunyikannya keimanannya. Tidak berani dia menyebut terang-terangan karena dia berada di lingkungan Fir'aun. Tapi ketika terdengar baginya si Fir'aun berencana untuk menyingkir, melenyapkan, membunuh Nabi Musa, tidak bisa ada lagi yang menyembunyikan keimanannya. Lalu dengan bahasa bijak yang tidak menampakkan betul keimanannya dan pembelaan Nabi Musa, maka dia berkata, apa untungnya, apa faedahnya, apa gunanya membunuh Musa, padahal dia datang kepada kita membawa bukti-bukti yang terang. Andaikan dia berdusta, dia yang menanggung dosa, tapi andaikan dia benar, kan kita yang celaka. Nah, itu pembelaannya. Itu salah seorang keluarga Fir'aun. Dan Allah memang tidak suka kepada orang yang musrif, melampaui batas, lagi pembohong. Di situ kita berangkat. Ujung ayat 28. Bunyinya, innallaha, sesungguhnya Allah tidak akan menunjuki siapa saja yang musrif, melampaui batas, berkelebihan, kelewatan, keterlaluan dalam hal apa saja. Allah tidak suka, termasuk dalam beribadah pun Allah tidak suka. Bahkan Allah menyuruh kita mengerjakan semampu, sebisa gitu. Apalagi keterlaluan itu dalam kesewenangan, kezaliman, dosa-dosa, keangkuhan, kesombongan. Allah tidak akan menunjuki orang yang seperti ini. Dan yang musrif itu bukan hanya Fir'aun, bukan. Termasuk kita juga ada musrif, tapi tingkatan musrifnya kan berbeda-beda. Musrif itu israf, melampaui batasan yang semestinya. Makan biasa satu piring, makan 3 piring, itu musrif namanya. Kita butuh sekian, lalu dibeli banyak, musrif, terbuang-buang, batas. Kata orang kita mubazir. Begitu juga dalam dosa-dosa. Ada dosa-dosa itu yang memang sudah keterlaluan. Allah tidak akan menunjuki orang seperti ini, termasuk Fir'aun dan siapa saja yang sudah kelewatan batas. Kalau mereka tidak dapat petunjuk, maka mereka melakukan apa saja sesuai dengan apa yang mereka mau. Dan juga Allah tidak menunjuki orang yang kadzab. Kadzab itu bukan hanya dusta, tapi pendusta, pembohong. Orang kalau sudah
berbohong 1 kali, 2 kali, 3 kali bukan pembohong. Namanya kadzib. Tapi kalau sudah kadzab, karajono, lakunya, sifat tabiatnya memang isi paru inilah bohong saya. Tidak pernah betul aja. Dusta saya isinya. Tiba janjinya tidak ada tidak ada yang tapeknya. Orang kalau begitu namanya kadzab. Sama dengan orang kalau sudah keterlaluan, musrif. Kalau dustanya sudah banyak, sudah sering berdusta, bahkan tidak takut berdusta, bahkan sudah sama pula dusta dengan yang benar. Malah sebaliknya. Yang benar katakannya dusta, yang dusta kita kena benar, itu kadzab. Nabi dilarang mengikuti, la tuti', jangan taati orang yang kadzab, pendusta. Fir'aun penguasa itu sering berdusta kepada rakyatnya dan sering menutupi kejahatannya dengan dusta. Apalagi dia sudah ambisi, serakah, tamak, loba dan cangok untuk berkuasa, maka dusta demi dusta. Siasa jona ambisi, bahwa ambisi itu kan serakah, cama, aku, dia akan banyak dusta lah. Baru kita masuk kepada ayat kini, ayat 9. Bunyinya ya qaumi. Ayat kini ya. Ya, siapa mengecekkan ya qaumi, laki-laki yang beriman di keluarga Fir'aun. Di istana Fir'aun itu kan ada kabarnya 3 yang beriman. Asia, Masyitah, dan laki-laki yang membela Nabi Musa. Kabarnya konon anak paman Nabi Musa. Masyitah kabarnya juga suaminya juga beriman. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas di tengah-tengah keluarga Fir'aun ada yang diam-diam beriman. Karena iman itu, orang kalau sudah beriman dapat petunjuk dan bisa dicegah. Bagaimana menghambat orang percaya? Menghambatkan orang yakin. Nah, dia bilang kepada Fir'aun dan kepada anak buah Fir'aun, pendukung-pendukung Fir'aun, ya qaumi, wahai kaumku, lakumul mulkul yauma. Diulangnya nasihat di sini. Lakum, milikmu, bagimu kerajaan hari ini. Kalau bahasa wakno, memang kalian kini ko berkuasa. Itu bahasa wakno. Sarang maci, tampuak sarang di tangan. Kini. Tapi tiba saatnya nanti. Itu yang tak dibaca lakumul mulkul yaum, kata-kata yaum hari ini, saat ini, di dunia ini kalian berkuasa, kalian maci. Tapi di balik kata-kata itu kan ada. Hari ini kalian berkuasa, tapi satu saat nanti, kalau bahasa orang awak, rodaku berputar. Sekali aja kadang, sekali tepian berubah. Jadi kecoroda pada ti mentana. Sekali kate, sekali bawah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu dipergelirkan di antara manusia. Sebab selama di dunia aku ndak ada yang abadi. Selagi dunia namanya ndak ada yang abadi. Yang abadi lah perubahan. Al-alamu mutaghayyir. Alam itu berubah.
Cuman dek maraso susah, maraso menderita, itu terus lamo. Itu kalau lamo raso no, dek menderita. Yang sebentar raso aku senang. Sebentar saya dek senang. Cuma dek susah dek menderita lamo. Orang baru 2 minit lamo dia. Mengan dek orang tersasak. Orang baru mau selesai baru. Gugah ni pintu. Terasa lama. Kalau kita takut, nah mana lama sakit baru senang. Lama senang. Cuman sakit baru telah terasa sakit kepanjang sih. Tang sakit. Ada orang lihat yang kepasayan awak kawak sakit tadi. Nggak antang dia sakit. Artinya anggap dirinya sakit terus. Padahal petang galaknya. Tuan celek kepesannya kan. Adik sadang. Nah kata ini, wahai kaumku, lakum, milikmu, punyamu, hari ini kekuasaan dan kerajaan. Ialah. Lantaran kamu berkuasa hari ini, dan memiliki kekuatan segala macam hari ini, ya, zahirina fil ard. Sehingga kalian zahirin, sehingga kalian berkuasa. Semena-mena keterlaluan, berlaku semau-mau, bertindak wenang-wenang. Kalian perbudak orang lain seperti Bani Israel. Namanya zahirin. Basulah bahasa orang awak itu. Itu bahasa orang awak. Anu terpecik di ulu no. Awak terpecik di matono. Dilah. Anu sarang terpecik dulu no kini. Tu banyak no wakli. Berarti orang menunggu giliran. Kini ke Indonesia berapa banyak orang menunggu giliran. Pasti itu undang-undang berlaku. Undang-undang tidak selamanya dah. Iko yang dikecekkan laki-laki yang beriman di keluarga Fir'aun kepada Fir'aun dan para pendukung pendiking anak buah Fir'aun semua. Oi kaumku. Sebut nama kuasa itu kan kaumnya. Kerananya keluarga Fir'aun tentu nama kuasa karib kerabatnya semua. Oi kaum. Kini ku kalian yang berkuasa. Sehingga kalian berlaku semenang-menang, zalim segala macam. Fah. Tapi ingat kau. Faman yansuruna. Faman maka siapakah gerangan? Semua ayat. Siapakah gerangan yansuruna yang akan menolong kita? Yaitu melepaskan kita daripada baksillah, daripada azab siksa Allah, dan menyelamatkan kita jika datang kepada kita azab itu. Jika dibalik itunya memperingatkan, jika kalian bunuh Rasul Nabi Musa, kan Rasul? Jika kalian bunuh, bukan kalian bunuh. Sebab nak bunuh nak Fir'aun tak bersama seorang atau atas perintah Fir'aun, tapi lah semua. Ni seorang nak baik, tapi tak ada nak mencegah, berarti sadolahnya berkerja. Ya kan? Seorang nak makan cubadak, sadu kena kata deknya di sinan. Jadi kalau seorang yang berbuat tak ada yang mencegah, berarti semuanya secara tidak langsung ikut serta. Digirik orang kepa,
Rabia no, awak kan tak satu mengiri no. Cuma no ada kapa. Berarti kita mengiri satu Allahnya. Jadi wahai kaumku, jadi keluarga aku semua, kalau kalian bunuh Musa dan seterusnya, tentu Tuhan Musa itu tidak akan berdiam diri. Nah, biar nanti sekarang Pak. Semua atau kami kesini semua. Jika kalian bunuh Musa, tentu saja yang mengutus Musa jadi Rasul itu tidak akan tinggal diam. Tertangkap kan? Dia yang mengutus, dia yang mengirim. Yang mengutusnya, mengirimnya adalah raja-raja sekalian alam. Lalu datang azabnya, sisanya kepada kita atau kepada kalian. Siapa akan menolong kita? Aku caro baso si laki-laki mukmin dah. Cobalah kaca telinga na beko. Ini kau punya apa? Punya sanak, punya mama, punya keluarga, punya pendukung lo. Kan betul bahasanya. Taruh lano lama. Tapi itu sanaknya banyak. Anak-anak lah babi gadang tu. Tu bahasa awak no. Jadi wahai kaumku, jangan mantang-mantang engkau kalian berkuasa. Basilante angan. Sehingga sampai berencana akan melenyapkan kemunuhmu Musa. Ingat. Anggotanya, anak buahnya, keluarganya segala macam tidak akan tinggal diam. Tu bahasanya. Aman, maka siapakah yang akan menolong kita daripada azab Allah? Itu Allah yang telah mengutusnya sebagai Rasul jika datang azab itu kepada kita. Itu kata laki-laki yang mukmin itu. Laki-laki yang mukmin itu. Tertangkap tak maksudnya, Bu? Cap, ambil aja. Kan? Baca ron datang supaya bijaksana le. Halus dronnya. Tahu Bu? Guru kita aku agak sensitif gua. Iya no Ustaz. Harus pada so. Padahal mencelik-celik aja murah awak kutubah itu kan tak pada so. Baik, kita lanjutkan. Jawapan si Fir'aun. Qala Fir'aun. Berkatalah sang Fir'aun. Fir'aun le tahu tak? Tuhan. Yang hitam putihnya dinyo, hidup matinya orang dinyo. Bunuhnya bunuh. Nak dia menentui. Ham-ham nak laku dinyo. Hukum miliknya. Negara miliknya. Yo angok-angok orang no menci. No mengatur. Sebab yang namanya raja di atas semua. Berbeda dengan penguasa lain diangkat dan diberhentikan. Ada berkalanya. Kalau Fir'aun tak, yang seumur-umur. Fir'aun kau lah mengecek. Qala Fir'aun, berkatalah si Fir'aun. Ma'uri, tidaklah aku berpendapat. Aku punya pikiran, ra'i kepikiran. Jadi tidaklah aku ini mengungkapkan pikiran dan pendapatku kepada kalian semua
idenya, pikiran itu mereka melenyapkan Nabi Musa. Itu tidaklah uri aku mengeluarkan pikiranku kepada kamu, melainkan ma'ara, melainkan sesuatu yang aku pikir. Telah aku pikirkan akibat amaru abayunya Musa aku di pabian. Hancur negara awaknya. Di samping kepercayaan tradisi nenek moyang kita bisa nanti lenyap hilang. Itu nombor pikiran leja dari kalian. Itu kecil Fir'aun. Tentu Fir'aun itu punya alasan loh. Orang maliang kau maliang ada alasannya. No? Orang korupsi ada alasan. Orang nama rampok orang kekayaan Indonesia, ini tanya dulu bela dirinya. Ada dulu bela dirinya. Bahkan yo aparat-aparat pun ketika mengambil kebijakan keputusan, andino ada alasannya. Termasuk salah tangkap pun ada alasannya. Nah, termasuk menunjuk keluarga aku menjadi ko pun ada alasan. Fir'aun tentu punya alasan loh. Jadi ma'urikum, aku tidaklah mengeluarkan ideku, pendapatku kepada kamu, melainkan apa yang telah ku renungkan, kepikirkan akibat amayo kalau Musa ko di padian. Padian Musa caiwan. Alasannya dua juga. Ada yang pertama, yubaddila dinakum. Ayat ke-26. Dia akan mengganti, merubah agamamu. Kalau tiba di Indonesia akan merubah ideologi negara Pancasila. Itu kira-kira itu. Di zaman Orde Baru dulu kan iko mana nabagaung-gaung. Merongrong kesaktian. Itu menjadi senjata tajam. Isia saja harus sama lawan. Dia doanya ko merongrong Pancasila. Merusak kesatuan negara. Senjata bagi orang untuk menangkuk, memenjarakan, menghukum, bahkan menyingkirkan dan membunuh. Tertangkap kan? Kalau zaman Fir'aun itu tidak Pancasila. Akan mengganti ideologi negara kita, keyakinan kita, kepercayaan kita, tradisi kita yang telah kita anut. Contohkan ke negara awak nak tertangkap segala sesuatu dulu di zaman sebelum reformasi kan selalu kita dihadapkan kepada namanya subversif. Sia saja karena hukum subversif. Lai duit ketika tu nak dulu di zaman tu lai duit dulu di zaman Orde Baru kita yang berpengalaman di pergerakan merasakan itu. Amo sendiri berkali dipanggil, dimasuk ke kantor segala macam itu tuh. Bisa merongrong ini. Ada undang-undang subversif. Undang-undang. Kini ada undang-undang. Pokoknya undang-undang kok dibuat untuk melanggengkan sehingga sia-sia menggaris ketik dituduh ditangkap. Itu Fir'aun. Halo? Lagi kan? Bukan sampai seorang saya bawa. Amba ingin membawakan suasana Fir'aun itu ke zaman awak. Orang kalau takwiknya kekuasaannya akan dirongrong, akan disabotase, akan dikudeta, akan dirampas, dirampoknya akan bikin segala cara mempertahankannya. Apalagi Fir'aun sebenarnya Fir'aun mana? Maka segala hal akan direkayasa sedemikian rupa menjadi ikonya. Kalau nambo pikiran di pabianyo Musa ko dia cahaya
ideologi negara awak. Ditukarnya keyakinan awak. Kan dalam ayat 26, ini akhafu wa yubaddila dinakum. Dia akan mengganti, merubah. Yang keduanya pasti akan membuat kerusakan di bumi ko. Nuka begini, ka begini ya. Lalu orang dia apa? Dicuci otak orang ya ko. Cara mencuci otak itu kan macam-macam. Kalau dulu dia buat anak-anak dulu cuci otak ko, memang otak ko keluar yang cuci, kira ndak mantun cuci otak. Cuci otak ko dirusak, pikiran orang ditanamkan pikiran begini. Selalu dikatakan begini. Sampai berubah pikirannya. Adalah Fir'aun. Taktik Fir'aun ko pakai orang ini. Ini kata Fir'aun, qala Fir'aun ma urikum illa mara. Tidaklah aku mengemukakan pikiran pendapatku kecuali apa yang telah aku fikirkan lama sekali. Jadi kalian doa. Kau betul bahasa nah, jadi kalian. Tentu para jenderal-jenderalnya manggu-anggu saya. Ini kan punya jenderal lah. Saya tak. Kalau kita juga, ini tak presiden atau raja. Tidak bangga-bangga lah presidennya raja. Raja berdaulat berkuasa penuh negara miliknya. Sampai-sampai yang angguk-angguk orang miliknya. Hukum miliknya, undang-undang miliknya, semua miliknya. Kini ko masih jadi ada kerajaan tu mah di Arab Saudi raja. Maka siapapun yang mencoba-coba atau yang dicurigai akan merampok-merampeh, dia akan mengalami nasib seperti itu. Itu kata Fir'aun. Wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Dan tidaklah aku menunjuki kamu dengan pikiranku ini melainkan menuju jalan yang benar, jalan yang baik. Ini baik lo kecilnya kan? Oi, orang lama ngerumeh mencadiknya, sakit parui orang. Nama ngeritih orang mencadiknya, suka cari tapi nya baik aja nya. Ini menyeh-menyeh je kalau ada. Gitu kan? Lah kepiradan orang mencadiknya. Kok sialah orang tu nak jadi lah. Tapi nya menganggap ambo kuah wa ma ahdikum. Aku tidaklah menunjuki kalian melainkan untuk yang benar, yang baik. Ila sabil rasyad. Ke jalan yang benar, jalan lurus. Supaya selamat awak kuah. Supaya negara kita kau makmur jaya. Macam-macam lah kecilnya. Ini tapi kuah ayat kah. Itulah ide Fir'aun yang diambil oleh orang. Rupanya itu akan terus terjadi modeko. Walaupun tak di zaman Musa. Alibi, alasan daripada Fir'aun kenapa dia ingin membunuh Musa. Sekaligus jawaban kepada orang yang membela Nabi Musa. Sehingga alasan-alasan itu bisa diterima dan harus terima agarnya jadi kesalahan lo. Aqala alladhi amana, kembali orang yang beriman tadi berkata, ayat 30. Wa qala alladhi amana, dan berkatalah alladhi, yang orang yang amanah, orang yang beriman daripada kalangan keluarga Fir'aun itu, ya qaumi, kembali aku nasihatkan kepada kalian wahai kaumku. Ini tak Fir'aun ni bacanya dah. Ya kaumku, termasuk kalamnya Fir'aun lah. Wahai kaumku, bahasanya itu merangkul orang kampung ambo, wahai keluarga besar ambo. Nyo ingin membawa inyo termasuk lo. Maka bahasanya wahai kaumku.
Inni akhafu alaikum. Justru aku takut. Apa yang aku takutkan? Aku takut atasmu semua, bahwa nanti kamu ditimpa seperti misla yaumil ahzab. Kamu nanti akan ditimpa kehancuran, kebinasaan, sebagaimana hari yang menimpa golongan yang bersekutu. Misla seperti, semisal yang menimpa kaum-kaum yang bersekutu. Azab itu kan sekutu. Itu maksud kaum-kaum yang bersekutu siko adalah orang-orang yang telah mendustakan nabi-nabi sesuatu dulu kala, maka mereka juga ujung-ujungnya ditimpa oleh aneka macam azab dan sisa, dan mereka bersatu padu dulu. Itu yang mau khawatirkan menimpa kalian mereka. Maka dibawanya lah kepada kisah umat terdahulu. Umat-umat dahulu mereka ditimpa oleh azab sisa petaka bencana lantaran begini. Aku cameh, akhafu, aku takut, aku khawatir atas kamu semua jika kamu tetap seperti ini sikap. Seperti ini pemikiran kalian dan kerja kalian akan menimpa kepada kalian nanti seperti mana hari saat di mana orang-orang zalim itu ditimpa oleh azab dan petaka. Namanya seperti hari kehancuran golongan yang bersekutu. Iko namanya peringatan. Al-Ahzab adalah orang-orang yang membuat suatu persekutuan, terdiri pada kelompok-kelompok. Bahkan dalam Islam terkenal namanya perang Ahzab, perang sekutu, mengepung kota Madinah. Bahkan di dunia nanti namanya ada perang sekutu, sekutu perang melawan Jepang dan Jerman, kan sekutu karena bergabung. Petangko bersekutu mempertahankan Israel, kan sekutu. Rupanya sekutu kosak siswa. Kau yang diperingatkan oleh keluarga yang beriman itu, aku cemas, aku khawatir kalian nanti mengalami siksaan azab seperti sebagaimana azab itu ditimpakan, kehancuran itu ditimpakan kepada golongan yang bersekutu. Hari di mana mereka ditimpa azab, itu nama khawatirkan kepada kalian. Yakni misla da'bi qaumi Nuh, seperti kebiasaan kaum Nabi Nuh. Da'bi kebiasaan, seperti kebiasaan kaum Nuh, kaum Ad, kaum Tamud, walladzina min ba'dihim, dan orang-orang yang setelah mereka. Wa mallahu yuridu, dan tidaklah Allah itu menghendaki, menginginkan kezaliman untuk para hamba-hambanya. Kasih kau. Kebiasaan kaum Nabi Nuh, mereka berbuat syirik, kufur, bangkang, menentang, durhaka, menuduh dengan berbagai macam tuduhan kepada Nabi Nuh. Sepanjang 950 tahun Nabi Nuh berdakwah. Barah? Indah umuannya dah. Karena umur beliau lebih 1000. Selama itu beliau berdakwah
maka kaum beliau kebiasaan mereka ada bisa tetap berbuat syirik, kufur ingkang bangkang durhaka, malahan mengolok-olok Nabi Nuh, mewariskan kebencian ke Nabi Nuh. Ya bini-bini ni satu. Biasalah tangguang tadi lah. Ya bini-bininya satu. Begitu juga apa yang menimpa kaum Ad, fisiknya besar-besar, sampai mereka bilang tidak ada yang paling kuat daripada kita. Asyaddu minna quwwah. Tidak ada yang paling kuat daripada kita. Itu kaum Ad. Kan mereka yang ditimpa oleh angin badai 8 malam, 7 malam 8 hari. Husuman. Angin badai yang tidak berhenti-henti. Apa? Ya banyak tak bisa. Sampai di mana kaji tadi, Bu? Ulangnya, kacau beliaunya. Kaum Ad, kaum yang ditimpa badai angin topan dahsyat selama 7 malam 8 hari husuma, tiada henti. Maka jadilah negeri mereka bagaikan tunggul-tunggul pohon korma. Bangunan-bangunan mereka yang mereka banggakan itu hancur semua. Itu kaum Ad. Kaum Samud lain-lain, penyakit nama hantar mereka dan segala macam. Aku khawatir kecil saya orang beriman, hai Fir'aun, hai kaumku, segala macam. Kalau kalian seperti ini dan seterusnya, apalagi malah berniat pula untuk melenyapkan Nabi Musa, jangan-jangan. Itu yang kau tadi, jangan-jangan. Andaikan yang dibawa Musa aku benar, mati kalian. Tapi andaikan Musa aku salah, bohong, bohong tu nyon kamu nangguang bohong. Tapi kalau nya benar bagaimana? Wa yaku sadiqan, jika dia benar yusibukum, pasti kalian ditimpa oleh sebagian apa yang diancamkannya kepada kalian. Itu yang aku khawatirkan menimpa kalian, seperti kaum terdahulu, yaitu kaum Ad, kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Thamud, dan orang-orang yang setelah mereka. Wa mallah, dan tidaklah Allah itu menginginkan kezaliman kepada hamba-hamba, tapi hamba itulah yang ingin menzalimi diri sendiri. Jadi Allah tidak akan mengikap, Allah tidak akan menyiksa, tidak akan mendatangkan PTK, bencana, bala, segala macam tanpa dosa. Kalau begitu zalim namanya. Menghukum orang tanpa salah zalim. Itu kerja manusia tu. Orang nak bersalah dihukum, orang nak bersalah dicari kesalahannya. Itu kerja manusia zalim. Dan Allah tidak inginkan. Allah tidak akan menghukum kalian, mengisah kalian, menimpakan petaka bencana begitu saja, melainkan ada doa. Nah, sekarang sebelum tiba bencana itu, berhentilah. Karena Allah tidak ada berkehendak untuk zalim. Wa ma yuridu, dia tidak inginkan zalim itu. Zalim namanya orang tidak bersalah ditimpakan azab hukuman. Datangnya azab, datangnya bencana, datangnya petaka atau apalah namanya orang kini ya. Itu bukan terjadi begitu saja, pasti lantaran
sebab ulah manusia. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu lantaran ulah manusia. Dan tidak satu musibah pun yang terjadi melainkan bima kasabat aydikum, melainkan adalah lantaran karya kalian. Jadi catatannya tidak satu azab begitu saja tanpa ada pemancingnya. Bahkan lebih pabian tu mah. Cuman makin di pabian makin manunya makin menjadi-jadi. Itu yang disampaikan oleh peringatan oleh si laki kabarnya dibunuh. Dibunuh mati Said. Itu risiko melawan Fir'aun. Dia nyalawannya Fir'aun tak? Risiko melawan Fir'aun. Sebab Fir'aun ko buto betul no. Nombor 2, yang benar dia saja, yang lain salah. Walaupun lah nyata salah, nama si Fir'aun. Kalau Fir'aun tidak pernah salah, Fir'aun tidak pernah bohong, Fir'aun tidak pernah mengkhianati janji, Fir'aun tujuannya baik. Kecil siapa? Kecil Fir'aun. Dan kecil orang yang mengambil keuntungan. Kecil pendukung-pendukungnya Fir'aun ke baik. Laba galanggang di mata orang banyak, kerajon itu lah, anak kecil penjiliknya baik. Itulah Fir'aun. Baik dah. Allah tagadai pisat Sarawak sadalahnya. Anak kecil beliau ko baik, cabanya ada nanti ambiaknya. Kalau nak ada maka kamu segitu. Aman tu mereka juga kini ko. Biar sudah kesimpulan. Ada kuat saudara minta nambah. Itulah kaji kita tentang sesuatu yang memang entah identik dengan nanti jadi entahlah dan jaleh. Quran itu petunjuk di kita semua. Siapa yang kembali kepada Quran, dia akan mendapat petunjuk-petunjuk dalam menghadapi tipe-tipe Fir'aun. Siapa orang yang tipe-tipe Fir'aun, dia akan dapat petunjuk dari Quran. Mangko kiranya Fir'aun itu mah. Tinggal mencocok-cocokan selai. Semoga bermanfaat. Diakhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.